Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh pemirsa setia TV Tabalong. Kembali lagi malam ini bersama dengan saya Amelia Husna yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program acara Sihat seputar informasi kesehatan. Di sini kita akan membahas berbagai macam penyakit yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Mulai dari penyakit menular maupun tidak menular. Apakah ini penyakit berbahaya atau tidak berbahaya? Mulai dari kenapa sih penyakit ini bisa terjadi, apa saja gejala-gejalanya, dan bagaimana proses penyembuhannya. Dan tema kita pada hari ini adalah pemeriksaan laboratorium pada penyakit demam berdarah. Baiklah pemirsa, maka dari itu pada kali ini kami menghadirkan seorang pakar atau seorang ahlinya yang beliau paham betul dan mengerti tentang bagaimana sih pemeriksaan di laboratorium. Siapakah beliau? Yuk langsung aja kita berkenalan dulu. Oke, halo selamat malam dokter, assalamualaikum. Boleh nih, sekarang Amel berbicara dengan dokter siapa? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Dr. Hari Octavian SPPK. Oke, sekarang dokter prakteknya di mana dok? Atau bertugas di mana? Ya. Untuk sementara ini saya praktek di RSUD Tanjung Tabalong, kemudian ada juga di RSPT Pertamina Tanjung, dan untuk praktek klinik saya ada di Klinik Tabalong Wisada. Oke, kalau boleh tahu nih dok, dokter ini dalam bidang apa sih dok di rumah sakit umum daerah? Iya. Kalau ada yang mau ketemu saya mungkin bisa langsung menuju ke laboratorium. Setiap laboratorium di rumah sakit. Mengertinya di bidang laboratorium ya dok ya? Oke, ngomong-ngomong nih dok, hari ini tema kita di Sihat adalah pemeriksaan laboratorium terhadap pasien demam berdarah. Sedikit mengupas tentang demam berdarah nih dok. Demam berdarah itu apa sih dok? Ya, demam berdarah adalah demam yang disebabkan oleh sejenis nyamuk yang kita kenal dengan Aedes aegypti yang menggigit pasien, yang kemudian virusnya masuk ke dalam tubuh pasien. Oke, jadi disebabkan oleh nyamuk. Oleh nyamuk. Ya. Biasanya gejala-gejala penderita demam berdarah itu apa dok? Di sini pada pasien demam berdarah kita akan mengenal empat fase demam berdarah. Mungkin pertama demam dengue, demam berdarah, kemudian ada manifestasi perdarahan, kemudian shock. Oke, demam dengue tadi ya dok ya, itu seperti apa tuh dok? Apakah demamnya tinggi atau demam dengue itu mungkin masih awal demam dengue, demam biasa, demam yang diawali oleh masuknya virus dalam tubuh. Jadi tidak terlalu berbahaya, masih belum berbahaya, masih ringan-ringan. Masih ringan. Terus setelah itu apa tadi dok? Demam dengue. Oke, demam berdarah. Itu kondisi tubuhnya demamnya sudah tinggi dok? Ya. Untuk demam berdarah, di sini kan ada demam dan berdarah, berarti ada manifestasi perdarahan di sini. Ini mulai ada apa selain dia panas, kemudian ada apa nyeri-nyeri sendi yang khas pada pasien dengan infeksi virus ya, gejala klinis. Kemudian bisa juga kita melihat dari hasil trombosit dari laboratorium sudah mulai menurun. Kemudian dari ini sudah ada ada namanya tes Ramplit test. Ramplit test atau bendungan itu akan ada muncul seperti bintik-bintik di tangan. Itu sudah mulai muncul. Itu sudah mulai muncul. Setelah dilakukan tes itu akan muncul ya dok ya? Oke, setelah itu baru si pasien dapat dikatakan bahwa dia terkena demam berdarah dok? Ya, saat itulah pasien sudah dapat dikatakan demam berdarah. Bisa dikatakan jumlah trombosit sudah mengurangi sampai kurang 10.000. Baik dokter. Kemudian nih dok, jika si pasien sudah
dinyatakan bahwa dia terkena demam berdarah, apakah itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan, Dok, atau ada tahapan-tahapan sebelumnya yang harus dilakukan oleh si pasien ini untuk melakukan pemeriksaan tahapan sebelumnya? Nah, gini Mbak Mel, sebenarnya yang paling penting di sini adalah kita tidak perlu takut oleh demam berdarah. Sebenarnya pemahaman demam berdarah ini yang perlu kita lebih ringankan lah, jangan terlalu takut sekali dengan demam berdarah. Karena demam berdarah sekarang ini dari tahun 2016 itu sudah ada pemeriksaan laboratorium yang sudah sangat gampang untuk mendeteksi demam berdarah, sehingga seharusnya keluarga ataupun dokter itu sudah bisa mengenali demam berdarah dengan pemeriksaan laboratorium, sehingga bisa untuk menentukan kelanjutan mungkin perawatan ya di sini. Karena demam berdarah tidak bisa diobati, tapi demam berdarah hanya butuh perawatan. Yeah. Jadi kira-kira untuk tahapan pemeriksaannya itu apa aja tuh, Dok? Dari tahapan apa sampai dengan apa tuh, Dok? Tahapan pemeriksaannya? Mungkin tidak ada tahapan ya. Mungkin yang paling pasti adalah ketika seseorang ataupun kita misalnya itu panas, ya. Kita panas, kita harus curiga, wah ini ketika itu ada juga teman kita yang kena demam berdarah di samping rumah misalnya. Kita waspada, wah ini demam berdarah, jangan-jangan. Berarti kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk demam berdarah juga. Misalnya gitu kan, kalau takut saya demam berdarah ini, sudah kita periksa aja demam berdarah. Karena bisa terdeteksi pada hari itu juga ya, Dok ya? Panas pertama. Oh, panas pertama. Jadi apakah demam berdarah ini menular, Dok, atau dia ditularkan oleh si nyamuk tadi? Ya. Mengenai tular menular ini ya, nyamuk yang menularkan bukan manusia ke manusia, tapi dari nyamuk ke manusia. Kemudian dari nyamuk ini sendiri kita akan mengenal namanya nyamuk Aedes aegypti dens. Dens 1, dens 2, dens 3, dan dens 4. Oh, jadi ada tingkatan nyamuknya ya, Dok ya? Iya. Ada bukan tingkatan nyamuk, tetapi adalah ini jenisnya, serotype daripada Aedes aegypti. Kemudian dari sinilah kita bisa melihat bagaimana sifat daripada apa namanya demam berdarahnya ini. Dari hasil laboratorium nanti kita bisa mendetek apakah pasien ini menderita serotype demam berdarah yang mana. Oke, jadi apakah itu berbeda untuk penanganannya, Dok? Atau seperti apa? Jika dia kebanyakan untuk demam berdarah ini pada pasien yang sudah pernah kena demam berdarah kemudian terinfeksi oleh demam berdarah yang lainnya, nah itu justru akan semakin parah biasanya dan butuh penanganan yang lebih baik ketimbang pasien yang hanya baru sekali kena demam berdarah. Baru pertama dia kena demam berdarah, itu kita masih enak karena tidak terlalu berbahaya biasanya. Jadi tadi ada demam berdarah yang lainnya, dokter bilang ya, Dok ya. Jadi ada beberapa jenis juga nih, Dok, demam berdarah itu. Atau ada beberapa macam gitu, Dok? Ya, bukan beberapa macam pemirsa, tetapi di sini adalah demam berdarah yang disebabkan oleh serotype yang berbeda. Oke, makanya tadi disebut demam berdarah lainnya ya, Dok ya. Oke, baiklah dokter, kita break dulu. Oke, nanti kita akan lanjut nih, Dok, berbincang-bincang berikutnya ya, Dok ya. Kita iklan sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sihat seputar informasi kesehatan.